warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di hari Jumat ini ya. Ibu lihat semuanya udah cerah-cerah. Nah semua ya, mudah-mudahan semangatnya juga secerah mukanya, ganteng dan cantik ya. Oke, untuk awal pelajaran ibu absen dulu ya. Adelia Chelsea, Amelia, Aprilia, Dana Anggara, Dela Yolanda, Diana, Evrianda, Ervina, Nopri Rizky, Oktori, Asi Safanti, Fitriani, Putri Aulia, Regina, Rencani, Fenty, Rezana, Sylvia, Ria, Ulil. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita belajar masuk materi hari ini, seperti biasa semuanya bangun dulu. Ibu akan periksa kerapian baju kalian. Jilbabnya udah rapi apa belum? Bajunya udah dimasukin apa belum? Silahkan yang belum dimasukin, masukin. Kita sama yang laki-laki ya. Kalau yang wanitanya memang dikeluarin ya. Oke, udah rapi semua, udah enak. Jangan duduk dong. Kita akan periksa sampahnya. Sudah bersih? Alhamdulillah sudah bersih. Seperti biasa, nasihat ibu, kalau tempatnya bersih, kita akan nyaman dalam belajar. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas Evrianda pimpin doa. Amin. Semoga apa yang kita doakan hari ini menjadi kenyataan dan memperlancar kita dalam belajar. Baik. Mukanya memang udah kelihatan semangat ya, tapi ibu mau memberi semangat lebih. Ya, kalau biasanya breathing itu masuk di pertengahan, ya. Tapi sekarang ibu mau coba kita mau breathing di awal pertemuan. Ya, breathingnya enak. Ini bukan apa-apa ya. Ini untuk melatih fokus kalian aja. Kalau dia ngantuk, ibu harapin dia bisa melek, gitu ya, bisa fokus ya. Kalau dia banyak pikiran, nanti kawan. Ini banyak pikiran apa enggak gitu ya? Karena kalau banyak pikiran berarti nggak fokus ya. Jangan khawatir. Kalau yang kemarin kita breathing itu ada soalnya bagi yang salah ya. Kalau yang sekarang nggak ada soalnya ya. Alhamdulillah. Jadi kita untuk melatih fokus saja. Kayak kata ibu tadi, untuk melihat, ibu mau lihat siapa yang masih banyak pikiran, siapa yang memang udah fokus ya. Ice-breaking-nya tepuk tangan ya, tepuk tangan. Jadi kalau ibu ngomong
Ya, tapi kalau ibu nggak bilang tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Ya. Kita coba lagi ya. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Masih banyak nih. Berarti ada banyak nih di kelas ini yang banyak pikiran ini. Lagi ya. Belum fokus semua. Nanti kalau udah fokus baru kita masuk materi. Tepuk 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk 3. Oke, sekali lagi. Ibu yakin yang sekarang pasti udah kompak, ya, udah fokus ya. Tepuk 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Hampir. Sekali lagi. Tepuk 2. Oke, kita coba sekali lagi ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk pramuka. Siapa yang suruh tepuk tangan? Siapa yang suruh tepuk tangan? Tepuk pramuka kan? Tepuk pramuka berarti nggak tepuk tangan. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan, kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Semangat. Nah, itu tadi SBG ya, pembukaan kita. Jadi mudah-mudahan dengan SBG itu kita lebih fokus nanti dalam belajarnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, minggu kemarin kita udah belajar tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam perkembangan IT. Bisa bantu, ada yang bisa bantu ibu yang masih ingat tentang materi yang lalu? Oke, Nanda. Materi minggu lalu bersikap tanggung jawab terhadap ilmu perkembangan internet, yaitu menggunakan internet sederajat. Contohnya menggunakan sosial media sesuai kebutuhan dan bisa memilih yang baik dan mana yang buruk. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa nambahin? Oke, mungkin itu cukup ya. Jadi kemarin kita udah membahas tentang sikap tanggung jawab dalam perkembangan IT. Seperti apa sikap tanggung jawab itu? Yaitu sikap bijak dalam memilih dan memilah apa-apa yang akan kita gunakan dalam perkembangan IT itu, terutama dalam media sosial dan internet, gitu ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi, tapi sebelumnya Ibu akan memutar satu video sama dengan kemarin. Jadi tolong, karena tadi memang kita udah fokus, jadi tolong yang sekarang kalian fokus, ya. Perhatikan videonya, karena nanti Ibu mau kalian kasih pendapat atau kasih komentar tentang video yang akan Ibu putar ini, ya. Halo sahabat Kerja Studio, bertemu lagi di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi dua kata dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Ini dia kisahnya. Ada dua ekor kakak yang hidup di rawa. Suatu hari dua kakak itu ditangkap
ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging kakap. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan kakap pertama. Karena kepanasan, kakap pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan satu kakap untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil kakap yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Kakap yang memang menyukai air berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan-lahan naik, kakap merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Kakak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, kakak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Kakak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh kakak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh kakak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan dia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Kakak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Nah, ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Itulah dia hikmah dari cerita kakak dan air panas. Cerita ini bisa dijadikan kisah inspiratif. Nah, jadi itu tadi sedikit video motivasi tentang dua kata. Ada yang mau ngasih komentar atau tanggapannya mengenai video barusan? Ya, sekali lagi Ibu bilang kita masih belajar. Salah itu nggak ada dalam kamus belajar, ya. Yang ada itu benar semua dan berani, ya. Salah itu nanti urusan belakangan. Yang penting sekarang kita berani dulu mengemukakan pendapat, berani dulu ngomong di kelas, dibiasakan, ya. Kalau masalah benar itu urusan nanti. Kalau kita udah kerja baru, jangan sekali-sekali kita berbuat salah, ya. Yang ada kita harus cari kebenaran terus. Tapi kalau masih belajar seperti sekarang, jangan takut salah. Oke, ada yang mau kasih tanggapan mengenai video barusan? Ini, ya silakan. Baik, ibu-ibu, di sini saya ingin memberikan tanggapan dari video yang barusan kita tonton bersama-sama. Menurut saya, mengenai video tersebut adalah ada kaitannya dalam diri kita sendiri. Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ketika diri kita ingin berkembang,
ya, luar biasa pendapatnya. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Dela? Oh, Silvi? Atau yang lain? Pria? Yanda? Yana? Cukup? Cukup. Oke, dari video ini kita banyak mendapatkan pelajaran, ya. Pelajaran yang pertama, pesan yang pertama tadi, kita harus selalu berinovasi, berubah. Jadi jangan kayak gitu aja, ya. Kalau contoh nyatanya di diri kalian, kalau misalnya kalian kebiasaan bangun jam 7, tinggalin kebiasaan itu kalau memang itu merugikan kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita jangan sombong. Seperti kata itu tadi, dia sombong karena dia merasa dia mampu beradaptasi dengan air mendidih tadi, makanya dia nggak keluar dari dalam pancinya, ya. Akhirnya apa? Membunuh dirinya sendiri. Kesombongan itu membunuh diri sendiri, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hindari zona nyaman. Kita jangan terlena dengan zona nyaman, karena zona nyaman itu ya bisa membuat kita tidak berkembang, ya, tidak maju, tidak naik. Ya di situ-situ aja, gitu ya. Yang terakhir, berani keluar dari ruang kerja ini masih sama. Jadi kata itu, yang kata pertama itu udah betul. Jadi dia berani keluar dari panci yang memang dirasanya udah panas. Sedangkan kata yang kedua dia nggak mau keluar dari situ. Akhirnya dia mati ya, mati ya. Oke. Jadi itu ya sedikit video inspirasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk ke materi. Maaf ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak semua dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk ke sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Di sini nanti kita akan membahas tentang sikap selektif dalam 3 aspek ya. Yang pertama aspek politik, yang kedua aspek sosial budaya, dan yang ketiga aspek ekonomi ya. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran itu, kita membaca dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu mau minta tolong kepada Adela ya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Del. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dengan menggunakan metode pembelajaran per teaching method atau teknik mengajar sesama teman dengan model pembelajaran korporatif learning, diharapkan peserta didik dapat aktif dan ikut berpartisipasi mengikuti pelajaran tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek di dalam kelas, menelaah sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, dan mempresentasikan hasil analisis tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kasih pada Adel. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu Ibu harapkan semua siswa bisa ikut aktif dalam pembelajaran ini. Ya, jadi bukan cuma Icani aja, bukan cuma Regina aja, bukan Badela aja, tapi semua yang ada di sini ikut aktif, gitu ya. Sekali lagi kata Ibu jangan takut salah ya. Oke, yang kedua kalian bisa menelaah, kalian bisa mengetahui apa sih sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek itu, ya. Kemudian hasil yang terakhir
bisa mempresentasikan hasil dari kerja kalian tentang sikap selektif ini, gitu ya. Ini ada 3 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ITEK. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia dan juga oleh diri kita sendiri dalam menghadapi pengaruh kemajuan ITEK. Yang pertama, sikap yang bisa kita ambil yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan ITEK dalam semua aspek kehidupan, ya. Jadi dengan datangnya kemajuan ITEK itu, kita bisa bersikap menolak semua ITEK yang masuk, menolak semua kemajuan ITEK itu. Dengan catatan kita nggak akan tahu apa-apa, gitu ya. Kemudian alternatif yang kedua yang bisa kita lakukan, menerima dengan sebetulnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu, ya. Jadi sikap yang kedua yang bisa kita dan negara lakukan itu menerima dengan sepenuhnya tanpa disaring terlebih dahulu. Jadi ITEK yang datang dari mancanegara, yang datang dari luar negeri itu semua masuk tanpa ada penyaringan, ya. Kemudian yang ketiga, sikap kita yang bisa kita ambil, alternatif yang ketiga yaitu bersikap selektif terhadap yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh kemajuan itu, ya. Jadi kita baik bangsa maupun kita pribadi bisa memilih salah satu alternatif ini, mau pilih yang mana, gitu ya. Kalau kita sebagai manusia yang bijak, tentu kita akan memilih sikap yang selektif, gitu ya. Kita nggak mungkin kalau mau menolak kemajuan teknologi, itu nggak mungkin. Nanti kita jadi gaptek, gitu ya. Ya orang-orang yang di kebun lah nggak tahu sama sekali tentang ITEK seperti itu, ya. Jadi itu nanti bisa merugikan diri kita sendiri juga. Kemudian yang kedua itu menerima dengan sepenuh hati. Kemajuan ITEK itu selain dari aspek positif, ada juga namanya aspek negatif. Ya, kalau semua mau diikuti, ya udah nggak jadi juga. Dan alternatif yang paling bagus itu memang kita harus selektif dalam memilih pengaruh kemajuan ITEK. Apalagi kayak kalian sekarang ini, ya, remaja kayak kalian sekarang ini, karena kalian memang lagi merangkai masa depan. Ya, jadi pinter-pinterlah kalian memilih mana yang bagus, mana yang jelek. Karena kalau udah terjerumus sekali dalam hal yang negatif, itu udah susah dia keluar lagi. Ya, jadi dari sekarang pinter-pinterlah kalian bersikap selektif, bersikap bijak terhadap media sosial. Ibu minta tolong satu orang bacain. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kementerian dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi yang pertama itu sikap selektif terhadap kemajuan ITEK di bidang politik, ya. Contoh dari sikap selektif di bidang politik ini yaitu kerjasama antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa di luar, ya, di luar sana. Jadi kalau nggak ada kerjasama, juga bangsa kita nggak akan berkembang, ya. Cuma dilihat lagi kerjasamanya dalam hal-hal yang positif, seperti yang dijelaskan di situ, saling menghormati, saling menguntungkan, itu bentuk kerjasamanya, gitu ya. Satu orang lagi, ibu minta tolong
demokratisasi dalam segala bidang, 2 mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, 3 mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Membuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Terima kasih atas bantuannya. Ini cara-cara dalam mengembangkan aspek politik ya. Yang selanjutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi ya. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik gitu ya. Kemudian pertanian dijadikan sebagai prioritas utama karena mayoritas penduduk di Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian yang ketiga, industri harus menggunakan bahan baku dalam negeri ya. Jadi pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi itu contohnya yaitu kita memakai produk-produk dalam negeri, mengembangkan produk-produk dalam negeri ya. Jadi tidak tergantung pada produk impor, produk luar negeri. Itu salah satu cara kita mengembangkan iptek dalam bidang ekonomi gitu ya. Yang terakhir, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kemudian yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kebenaran iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kemudian yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, jadi itu materi kita pada siang hari ini ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? Ada? Mudah-mudahan ya, bukan nggak bertanya karena takut ya, tapi memang udah ngerti ya. Dan nanti kita akan mengerjakan tugas dan ibu harapkan dari tugas itu nanti kalian akan lebih mengerti apa itu contohnya aspek politik, aspek sosial budaya dan juga aspek ekonomi ya. Oke, baiklah, kalau nggak ada yang bertanya, untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok belajar, ya. Ini ada nomor undiannya, udah ibu siapin, jadi nggak bisa milih-milih teman, ya, nggak bisa milih teman ya. Mana semangatnya? Semangat ya, tetap semangat ya. Oke, kita sekali lagi deh, tepuk tangannya tadi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 3, tepuk 2. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 3, tepuk 1. Lapar ya, lapar. Tepuk pramuka. Oke, udah ya, udah. Jadi tetap fokus untuk semangat ya. Untuk berikutnya ibu akan membagi kelompok kalian. Jadi satu kelompok nanti ada 5 orang.
Jadi kalian nanti terdiri dari 4 kelompok, ya. Ambil satu orang satu ya, kertas undiannya satu orang satu. Udah dapat semua. Ada yang belum dapat? Udah. Nah itu jadi yang dapat nomor 1 gabung dengan nomor 1, nomor 2 begitu juga. Ibu cek dulu ya kelompoknya masing-masing ya. Gabung kelompok. Halo. Kalau mejanya mau disatuin nggak apa-apa ya, karena nanti kita akan buat tugasnya di karton, ya. Jadi mejanya satuin aja.
Baiklah, sebelum kita melaksanakan tugas kita mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, Ibu beri waktu untuk anak-anak sekalian membaca materi. Ya, kalian pelajari dulu materinya, biar nanti menjawab LKPD-nya. Udah ya. Begitulah bagi aja sekarang ya. Jadi sambil kalian baca, sambil kalian mengerjakan tugasnya ya.
Jadi kalian baca dulu petunjuknya yang ada di LKPD itu. Terus nanti jawaban kalian buat sebagus dan ditulis di kartonnya. Yang udah ibu itu. Jadi pendapat kalian nanti dituangkan di karton itu. Karena nanti menjelaskannya menggunakan kertas karton itu. Gitu ya. Kemudian LKPD-nya itu kan ada gambarnya, ya. Ada gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu gambarnya itu boleh kalian gunting, ya. Kalian gunting, terus kalian tempel nanti sebelum pendapat kalian. Jadi di sebelah kiri ditempelin dulu, di sebelah kanannya baru pendapat kalian, gitu ya. Nyambung maksud ibu? Oke, memang anak pintar ya. Ini lemnya ada di depan, guntingnya juga ada di depan. Nanti kan ada 5 pendapat kalian. Nah, masing-masing pendapat nanti ditulis di sebelah gambar itu, gambar 1 sampai 5 itu, gitu ya. Waktunya 30 menit ya. Waktunya 30 menit karena habis ini kita akan presentasi. Jadi manfaatkan waktu yang 30 menit itu semaksimal mungkin. Satu lagi tugasnya ya, tambahan ya. Jadi selain kalian mengemukakan pendapat kalian di situ, ibu mau tambahan satu lagi, masing-masing kelompok menyiapkan 1 pertanyaan, minimal 1 pertanyaan, ya, untuk kelompok yang akan maju nanti. Siapkan dengan pertanyaannya. Iya, itu termasuk.
yang belanja online ya. Banyak banget belanja online sekarang sampai pusing kita.
Sepertinya waktu ini cepat sekali lu ya. Ya belum maksud ibu, tapi agak dicepetin ya, karena waktunya 10 menit lagi. Bagi tugas kelompoknya ya, kalau ada yang lab, yang lain bikin pertanyaan, atau kalau ada yang nulis, yang lain cari tugas-tugas yang lain biar cepat.
maksimal 5 menit.
nggak cukup, jadi dua kelompok aja nanti yang presentasi, kelompok 1 dan kelompok 4 itu yang untuk kelompok 2 dan 3 ibu nilai dari hasil kerjanya saja, ya, keterampilannya. Sebelum cek. Sebelum menjelaskan di depan, kita tentuin dulu siapa tidak menjadi tenor yang menjelaskan di depan. Boleh, yang jadi tenor, yang jadi penjelas itu mana? Orang megangin kartonnya. Nah, jadi untuk kelompok 1 yang jadi tentornya yang menjelaskan ya, Rasani Yolanda. Kelompok 2 siapa yang mau menjelaskan? Ada. Oke, ada yang jadi tentornya ya. Sambil menunggu kelompok 2 dan kelompok 3 selesai, kita akan memulai menjelaskan hasil dari kerja sama kelompoknya. Untuk yang pertama menjelaskan atau presentasi di depan, ibu beri kesempatan kepada kelompok 4 duluan, ya. Kelompok 4 duluan, silakan.
Menurut kalian, bagaimana cara mengembangkan produk dalam negeri ke mancanegara? Asik. Kelompok satu izin menjawab, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas barang dan kinerja para pekerjanya untuk menghasilkan barang itu menjadi barang yang bagus dapat digunakan. Mungkin bisa yang menjawab apakah puas dari kami untuk presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang dapat. Untuk berikutnya, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh kemajuan iptek di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini gambar yang pertama yakni mengenai kemajuan iptek dalam bidang politik yang bisa kita lihat adalah kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di Asia, Eropa maupun negara-negara di mancanegara. Salah satu gunanya kerjasama ini
Jadi nanti ibu nilai dari anak setelah ibunya, kalau waktunya udah mepet, kita balik lagi ke tempatnya masing-masing. Jangan dulu pakai tas, karena ada satu lagi nanti tugas. Sekalian sampahnya itu dipungutin jadi bersih kayak seperti semula. Buku cetak dan lembar tugasnya, kartonnya dikumpul di depan ya, dikumpulin di depan. Buku cetaknya, iya. Yang terakhir ini seperti kemarin ibu mau kalian merefleksi sekarang ibu hari ini. Jadi apa yang harapan ibu sih kekurangannya yang banyak ya. Apa yang kurang itu kalian tulis di sini. Kalau misalnya kalian takut ibu kasih nilai digit, nggak usah pakai nama ya. Jadi kekurangannya aja kalian tulis di sini ya. Kalau udah selesai nanti langsung dikumpul ya dari belakang ya.
nonem ini ya. Ibu bacain salah satu refleksinya. Yang pertama, kekurangan waktunya yang sangat singkat ya, kurang waktu intinya. Iya, memang ibu merasa juga waktunya kurang karena padat ya kegiatannya. Kemudian yang kedua, kurang menunjuk siswa agar aktif semua. Jadi maksudnya ini ibu kurang menunjuk gitu ya. Oke, bisa masukannya ibu terima. Dan yang terakhir, kurang sanggup. Oke, itu tadi refleksinya. Dan yang terakhir, ibu mau salah satu dari kalian menyampaikan apa sih kesimpulan kita pelajaran kita siang hari ini? Siapa? Bella ya? Oke. Untuk menghindari pengaruh buruk dari perkembangan indeks, maka kita harus selektif dalam menghadapinya. Ada 3 aspek yang berkaitan dengan sikap selektif, yaitu aspek politik, contohnya bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam hal yang positif. 2. Aspek ekonomi, contohnya memakai produk-produk dalam negeri seperti batik dan lain-lain. 3. Aspek sosial budaya, contohnya terus melestarikan budaya dalam negeri seperti tari tradisional, bahasa daerah, dan juga menjaga kearifan lokal. Oke. Makasih Dela. Karena waktunya sudah habis, harapan ibu untuk kita semua, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Amin. Dan alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Yang terakhir untuk mengakhiri pelajaran bersama-sama kita membaca doa menutup pelajaran kepada Yanda. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa. Amin. Baiklah, ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum